Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahrani dengan NIM 4512421046. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan isi esai yang saya buat. Pada paragraf pertama ini adalah terkait dengan energi secara umum, di mana energi merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, peradaban, dan juga pembangunan. Nah, energi ini juga bermanfaat dalam sektor perekonomian negara, di mana sebagai bahan bakar, bahan baku, hingga komoditas ekspor. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman dan perubahan paradigma, maka permintaan terhadap energi ini juga ikut meningkat, di mana diperlukan pasokan energi yang stabil untuk memenuhi tingginya permintaan tersebut. Kemudian pada paragraf kedua dijelaskan terkait dengan ketahanan energi, di mana energi itu sifatnya dapat habis, sehingga diperlukan adanya strategi dalam pengelolaan energi, yaitu adalah melalui ketahanan energi, di mana ketahanan energi merupakan ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga terjangkau, di mana ketahanan energi ini menjadi komponen penting dalam suatu kegiatan produksi, baik suatu barang maupun jasa. Sehingga ketahanan energi ini menjadi suatu indikator produktivitas ekonomi suatu wilayah. Nah, dalam ketahanan energi ini terdapat 3 komponen dasar, di mana estimasi permintaan energi sebagai dasar perencanaan penyediaan pasokan energi, yang kedua kehandalan pasokan energi yang diusahakan oleh badan usaha, dan harga energi yang menjadi sinyal badan usaha untuk masuk ke dalam penyediaan energi. Kemudian pada paragraf ketiga, ini adalah kondisi energi saat ini, di mana pada tahun 2012 sampai 2025, PDB atau pertumbuhan pendapatan domestik bruto ini meningkat 7,1% per tahun, di mana hal ini tuh berkesinambungan dengan kebutuhan energi yang juga terus meningkat. Nah, peningkatan kebutuhan energi ini didominasi oleh sektor industri dan juga sektor transportasi, di mana diperkirakan pada tahun 2025 sektor transportasi meningkat hingga 33% terhadap total kebutuhan energi final, di mana penggunaan BBM ini menjadi hal yang paling mendominasi di antara kebutuhan energi final. Nah, maka dari itu, karena sifat BBM ini terbatas, perlu adanya strategi dalam menghadapi persoalan pengelolaan energi. Kemudian pada paragraf keempat adalah hubungan antara pengelolaan energi dengan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, di mana sifat energi terbarukan ini adalah terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Contohnya adalah angin, sinar matahari, dan air, di mana pengelolaan energi terhadap energi terbarukan ini memfokuskan pada ketersediaan akses daerah berkembang menuju pembangkit listrik dengan jangka panjang tanpa biaya yang tinggi, di mana hal ini berkesinambungan dengan prinsip keberlanjutan, di mana untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian pada paragraf kelima adalah perbandingan antara energi terbarukan dengan energi tak terbarukan, di mana energi terbarukan ini bisa dikatakan lebih unggul dari segi ekonomi, di mana biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil. Dan dari segi lingkungan juga penggunaan energi terbarukan ini sangat ramah lingkungan, sehingga memperkecil terjadinya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan. Kemudian pada paragraf terakhir adalah strategi untuk mensukseskan ketahanan energi melalui implementasi energi terbarukan, di mana ini diimplementasikan dari upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang paling menguntungkan, di mana dapat diawali dengan perubahan mindset atau pola pikir, kemudian meminimalisir penggunaan terhadap energi tak terbarukan dan memaksimalkan potensi energi terbarukan, di mana hal tersebut didukung dengan adanya riset yang baik.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketahanan energi perlu didukung dengan eksistensi energi terbarukan yang sifatnya jangka panjang. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan, diantaranya ada 3 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Kemudian ini ada hasil penelitian. Mungkin sekian pemaparan terkait esai yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.